iNews sebagai TV nasional yang memiliki integritas dan bonafide, mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola penyajian beritanya. Yang pertama, tidak boleh mengambil video hak orang lain tanpa izin. Yang kedua, harus menyajikan video secara lengkap, tidak dipotong-potong demi kepentingan pribadi yang bersifat tendensi. Jadi sudah jelas kok di videonya bahwa kegiatan dilaksanakan hari Jumat jam 7 malam di alun-alun halaman pendopo pinggir jalan depan Balai Niskala, ya. Jadi tayangan yang Anda sampaikan itu disinformasi dan menyesatkan. Mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola pemberitaan agar terjaga kredibilitas sebagai media nasional. iNews sebagai TV nasional yang memiliki integritas dan bonafide, mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola penyajian beritanya. Yang pertama, tidak boleh mengambil video hak orang lain tanpa izin. Yang kedua, harus menyajikan video secara lengkap, tidak dipotong-potong demi kepentingan pribadi yang bersifat tendensi. Jadi sudah jelas kok di videonya bahwa kegiatan dilaksanakan hari Jumat jam 7 malam di alun-alun halaman pendopo pinggir jalan depan Balai Niskala, ya. Jadi tayangan yang Anda sampaikan itu disinformasi dan menyesatkan. Mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola pemberitaan agar terjaga kredibilitas sebagai media nasional. Saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu mah hasil mah ada dihitung teka harti, tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu adalah jadwal saya mapai sawah. Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu kemudian resep saya naon, ngingu domba, ngingu ayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu nggak usah ngomong Perancis sungainya jernih, nggak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu lu indahnya luar biasa. Tidak,
Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum harus kita wujudkan. Itu bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Aduh, Unpas ya. Tapi saya nggak apa-apa lah, pidato hari ini nggak dibayar, nggak apa-apa. Karena Unpas sudah ngasih hadiah, yaitu Fakultas Kedokteran untuk 3 orang warga Jabar gratis. Dan saya sudah sampaikan, yang gratis yang mana? Yang nanti diseleksi fakultas kedokterannya, nilainya 1, 2, 3, itu yang gratis. Hebat. Insya Allah itu bukan pacar saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya, mudah-mudahan berkah. Setelah ini pekerjaannya terhampar dan saya lagi membuat rencana-rencana kerja, diantaranya industri tidak ada lagi lamaran, tetapi lowongan kerjanya langsung diakseskan ke database calon angkatan kerja yang ada di Jawa Barat. Nanti mereka tinggal dipanggil berdasarkan spesifikasinya. Kalau dibuat lamaran, jadi saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya nanti bikin surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Nyaho jelema teh keripuh kurunyan persyaratan. Nanti sudah diterima baru. Karena apa? Kalau sudah diterima bikin persyaratan juga bahagia, tenang, nganyuk deh anu percaya. Itu yang penting. Dan jangan pernah malu kita untuk melakukan apapun yang itu halal. Pokoknya gawe kerja aja, dagang apa saja, lakukan saja, nanti juga ada jalan. Karena apa? Karena jalan itu selalu didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan itu pasti didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan tidak akan pernah didapatkan bagi mereka nu molor wae. Makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Tambah lagi gelar saya gubernur lambe turah. Lebih baik jadi gubernur lambe turah daripada gubernur biwir doer. Karena lambe turah itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Pekwe lawan aing. Iyalah bapak aing gitu. Terima kasih ya, sukses. Coba yang sebelah sini, semangat. Bagi yang usianya sudah tua, berterima kasihlah pada suaminya. Kenapa? Karena itu pasti ada uang suaminya yang dipakai kuliah, uang anak-anaknya. Bagi mereka yang kuliahnya laki-laki, berterima kasihlah pada istrinya, ya, karena pasti ada uang istrinya yang dipakai. Dan mohon maaf kalau selama kuliah punya pacar baru. Kan saya tahu yang begitu, Bu. Kan saya juga mahasiswa S2 dan S3. Ya, saya ucapkan terima kasih. Yang sebelah sini semangat. Semangat. Sudahlah, yang di sini semua nanti minimal penghasilannya per bulan terendah 25 juta. Amin. Terima kasih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tur mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali studi tur di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah
sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Dan kemudian apabila ingin meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya, menurut saya adalah satu, tingkatkan kebersihan kotanya atau kabupatennya. Yang kedua, tingkatan tata estetika kabupaten kotanya. Tidak boleh ada bangunan-bangunan yang kumuh, sungai-sungainya harus bersih dan tertata. Kemudian juga bangunan-bangunan heritage-nya harus dijaga estetikanya dengan baik. Yang ketiga adalah bebaskan berbagai pungutan liar, dari mulai parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu objek itu ada 2 tiket yang dibuat. Kemudian yang berikutnya adalah tata para pedagangnya agar mereka menyajikan dagangan yang berkualitas, tidak menggetok para pembelinya. Yang berikutnya adalah para pemandu wisatanya harus dikembangkan dengan baik. Yang keempat adalah membangun keamanan dalam lingkungan tempat kunjungan wisatanya. Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli, kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya harus dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang ketika musim kunjungan wisata. Kalau seluruhnya dikembangkan oleh kita semua, oleh gubernur, oleh bupati, wali kota, jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong. Kenapa? Mereka merasa nyaman. Kebijakan di-upload di sosial media, untuk apa ada sila-sila Pancasila, ya kan? Betul? Untuk apa ada sila keempat? Untuk apa kita belajar demokrasi dan musyawarah? Betul? Kita semuanya sudah diundang untuk duduk bersama akibat terdampaknya. Betul? Betul! Study tour tetap susah coy, iya sih tetap susah, tapi ya kita berusaha lah, berusaha minimal berusaha makan sate bersama. Iya ayeuna ngomong gitu nanti baheula mun. Ah.